Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Minflodil di playlist HTML dasar. Di video sebelumnya, kamu sudah mengetahui tag-tag apa saja sih yang menjadi struktur dasar dokumen HTML. Dan ada juga beberapa tag-tag yang kita tuliskan di dalam tag body, seperti H1, H2, dan H3. Mungkin kamu menebak itu adalah tag yang berfungsi untuk menampilkan teks. Memang benar, tetapi ada perbedaan dan aturan penggunaannya ya. Mari kita bahas di video kali ini tentang teks dan heading pada HTML. Jadi langsung aja ya buka VS Code dan browsermu. Nah, teman-teman pasti sering melihat beberapa kumpulan kata atau yang disebut paragraf ya. Ini ada saya contohkan sebuah halaman biasa, halaman HTML biasa tanpa CSS dan JavaScript, dan terdiri dari heading dan paragraf. Pertama kita bahas dulu ya. Ini teman-teman bisa dilihat ada beberapa paragraf ya di sini. Tentunya membuat paragraf pada sebuah halaman website memerlukan bantuan HTML. Nah, pada HTML ada tag yang merepresentasikan sebuah paragraf, yaitu tag P. Nah, misalnya nih kita Ctrl Shift I, kemudian ke bagian Elements. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini ada tag P, tag P, tag P, tag P, tag P, tag P. Nah, inilah tag yang merepresentasikan sebuah paragraf. Nah, kita coba ya di VS Code. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menambah contoh teks atau dummy teks menggunakan lorem ipsum. Jadi lorem ipsum ini adalah teks dummy atau contoh teks yang biasa digunakan beberapa programmer-programmer yang ada di seluruh dunia. Cara menggenerate dummy teksnya itu kita bisa lakukan pada Visual Studio Code secara otomatis. Tinggal mengetik command lorem, kemudian berapa banyak kata yang akan kita generate. Misal saya contohkan saya ingin menggunakan 50 kata lorem ipsum. Jadi tinggal mengetik lorem dan 50. Kemudian enter. Nah, dia bakal otomatis tergenerate. Nah, kemudian kita save apa yang akan terjadi pada sebuah halaman website kita. Nah, muncul ya teksnya. Tetapi ini bukanlah sebuah paragraf yang dikenal oleh halaman website tersebut, yang dikenal oleh browser tersebut. Nah, misal nih, Ctrl Shift I, kita lihat ya di Elements. Nah, ini tuh hanya sekedar teks biasa saja. Nah, gimana sih supaya browser mengenal ini adalah sebuah paragraf? Gampang sekali, teman-teman tinggal tambahkan tag P di depannya, tag P, dan ini ada tag penutup ya. Jangan lupa kita pindahkan dia ke yang paling terakhir. Nah, kemudian Ctrl Save. Nah, barulah browser mengenal ini adalah sebuah paragraf. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi contohnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada judul, ada heading 1, ada heading 2, ada heading 3. Nah, bagaimana sih kita membuatnya pada HTML? Jadi, sebenarnya HTML menyediakan sebuah tag heading dengan 6 level berdasarkan ukuran dan ketebalannya, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 merupakan heading terbesar dan H6 merupakan heading terkecil. Nah, bagaimana sih kita menggunakan heading 1 sampai heading 6 tersebut? Misalnya untuk judul besar, teman-teman bisa menggunakan heading 1 ya sebagai judul besarnya, kemudian di dalamnya lagi ada heading 2 sebagai subjudul. Nah, heading 2 ini ada dua ya, tentang HTML, mengapa HTML itu penting, dan penutup. Kemudian di dalam tentang HTML-nya lagi nih, ada judul lagi nih. Dengan kata lain, di dalam subjudul ada subjudulnya lagi. Kemudian, nah inilah kita bisa gunakan heading 3. Nah, apa itu CSS dan JavaScript? Sama halnya dengan mengapa HTML itu penting, di dalamnya ada heading lagi, ada judul lagi, membuat halaman web. Oke, kita langsung contohkan ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya close. Dan saya ingin membuat judul besarnya nih. Misalnya, judul besarnya kita tulis dengan H1, HTML dasar, Lukan anak IT. Nah, di Lukan anak IT ini kita kasih penjelasannya nih.
lorem 30 kata misalnya. Nah, kemudian kita list aja nih video-video HTML dasar pada playlist di channel Lukan Anak IT dengan H2 nih. Misalnya yang pertama ada instalasi ya, instalasi Visual Studio Code. Kemudian kita kasih penjelasannya lah, 40, lorem 40. Enter. Dan kemudian kita kasih lagi H2, misalnya pengenalan, tag, elemen, atribut, dan value pada HTML. Nah, kemudian kita kasih lagi lorem 40. Kemudian nih di H2 pengenalan tag, elemen, atribut, dan value pada HTML, Minflow ingin menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang apa itu tag, apa itu elemen, atribut, dan value. Kita bisa menggunakan subheadingnya lagi. Jadi kita menggunakan heading yang lebih kecil lagi. Misalnya H4, penjelasan tentang tag. Nah, kita kasih lorem 20 lah. Nah, kemudian ini kita select aja. Kemudian kita copy. Kita ganti menjadi elemen. Dan kita ganti jadi atribut. Dan ini kita ganti jadi value. Nah, seperti ini nih penerapan teks dan heading pada HTML. Nah, asik ya, kamu sudah mengenal beberapa tag-tag HTML yang merupakan bagian dari teks dan heading. Terus mengulang dan praktis ya, agar kamu terbiasa bekerja dengan HTML. Di video berikutnya, kita akan belajar pemformatan teks pada HTML. Jadi Minflow harap kamu tetap stay di channel Lukan Anak IT dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Minflow pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.